Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3, yaitu Miati Roidatul Jannah sebagai pemateri yang pertama, yang kedua Syarati Nur, dan yang ketiga Rini Ramdhani. Jadi di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Apa sih itu Problem Based Learning? Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah yang nyata, yang tidak terstruktur, dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Maksudnya di sini adalah pembelajaran ini memacu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu bisa membuat peserta didik mampu berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Tujuan pembelajaran berbasis masalah bukan penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan suatu pengembangan, yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan pengembangan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pembelajaran bersifat student-centered yang aktif. Maksudnya di sini, siswa akan lebih berperan aktif untuk menyelesaikan masalahnya, tidak bergantung kepada gurunya. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kelompok kecil dan semua anggota kelompok memberikan kontribusinya atau pendapatnya secara aktif. Nah, di sini siswa akan melakukan diskusi seperti tanya jawab antar kelompok dan siswa yang lainnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Yang ketiga, diskusi dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi, interdisiplin yang didasarkan pada pengalaman atau kehidupan yang nyata. Yang keempat, diskusi secara aktif merangsang peserta didik untuk menggunakan prior knowledge-nya atau pengetahuannya. Yang terakhir, peserta didik terlatih untuk belajar mandiri dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembelajaran seumur hidup. Di sini, pembelajaran berbasis masalah melatih siswa untuk menjadi seseorang yang mandiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu prinsip proses pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. Yang pertama yaitu konsep dasar atau basic concept. Guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pendefinisian masalah atau defining the problem. Guru menyampaikan masalah dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan secara berkelompok, di mana setiap peserta didik menyampaikan pendapat atau ide terhadap masalah secara bebas sehingga muncul berbagai pendapat, dan melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih terarah terhadap penyelesaian masalah. Kemudian melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu pembelajaran mandiri atau self-learning. Masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah seperti buku, artikel di perpustakaan, internet, atau sumber-sumber lainnya yang relevan untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk pendalaman materi secara mandiri, selanjutnya peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengklarifikasikan pencapaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir yaitu penilaian atau assessment, di mana guru memberikan penilaian terhadap peserta didik dalam memecahkan masalah yang diberikan.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan memotivasi agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model untuk membantu berbagai tugas dengan kelompok. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakannya. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dalam usaha dan energi. Langkah kerja yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas guru yaitu menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual, bisa ditentukan sendiri oleh peserta didik melalui bacaan atau lembar kegiatan. Aktivitas peserta didik yaitu mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota, aktivitas guru yaitu memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Aktivitas peserta didik yaitu berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Aktivitas guru yaitu guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Aktivitas peserta didik yaitu melakukan penyelidikan, yaitu mencari data, referensi atau sumber bacaan untuk bahan diskusi kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan pembimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap dipresentasikan. Aktivitas peserta didik yaitu kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Aktivitas peserta didik yaitu setiap kelompok yang melakukan presentasi, kelompok lain memberikan apresiasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masalah yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada beberapa kelebihan dari problem-based learning ini, yaitu yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, yaitu mengembangkan pengetahuan siswa untuk berpikir kritis. Kemudian, kekurangannya yaitu yang pertama,
Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Kemudian yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sistem penilaian. Ada dua sistem dalam penilaian problem based learning ini, yaitu yang pertama self-assessment, yang dimana self-assessment ini adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri, yang berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan self-assessment, siswa terlatih untuk memonitor dan mengevaluasi pikiran dan tindakan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peer assessment atau penilaian antar teman adalah proses di mana siswa dilibatkan dalam penilaian kinerja siswa lain yang tingkatannya sama. Dengan menggunakan penilaian peer assessment dapat meringankan tugas guru untuk menilai proses kelompok. Kemudian dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini dimulai dengan menghadirkan suatu masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya, melalui peran guru sebagai fasilitator, siswa dibimbing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu masalah dapat digunakan untuk mengenalkan suatu konsep atau melatih keterampilan. Untuk itu, bagi para guru untuk dapat menggunakan PBM dalam mengenalkan konsep ataupun melatih keterampilan suatu konsep. Sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.